Ya, pemirsa, Partai Golkar kini genap berusia 57 tahun. Partai yang pernah berjaya di era Orde Baru itu hingga kini masih diperhitungkan sebagai partai bakal pemenang pemilu 2024. Betapa tidak, meski Golkar terus-menerus diterpa badai dan turbulensi pasca runtuhnya rezim Orba, namun Golkar terbukti mampu menunjukkan jati dirinya sebagai partai besar dan matang pengalaman. Di era reformasi yang multipartai, meski suara Golkar tergerus, namun Golkar tetap mampu mencatat perolehan suara di 3 besar parpol pemenang pemilu. Sementara pada pemilu 2024 nanti, Golkar digadang-gadang akan kembali memajukan capres sendiri setelah selama 2 pemilu absen melaju tanpa mengusung kadernya sebagai capres. Nah, untuk mengetahui akan seperti apa Partai Golkar di 2024, kami telah bergabung bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Syazili, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat sore, Bang Aceh. Mas Yunarto. Selamat sore. Oke, baik. Ini kita sore ini akan berbicara soal optimisme Golkar nanti di 2024. Saya ini ke Bang Aceh terlebih dahulu. Bang Aceh, jadi kan sudah optimis nih katanya di tahun 2024 akan menang pemilu, pilpres, pileg. Ini sebetulnya dasar optimisme dari Partai Golkar ini apa, Bang Aceh? Karena kalau kita melihat di pemilu 2019 lalu kan Golkar hanya menjadi pemenang ketiga begitu dibandingkan dengan partai lain. Ya, pertama saya harus koreksi bahwa Partai Golkar dalam pemilu 2019 yang lalu itu urutan kedua karena dihitung dari suara kursi di parlemen. Kita menjadi partai kedua pemenang karena 85 kursi yang kita dapatkan. Jadi saya kira ini yang perlu kualifikasi. Yang kedua, Partai Golkar sendiri tentu waktu pemilu 2019 yang lalu memang kita mendukung pemerintahan atau mendukung pasangan capres-cawapres Presiden Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kita tahu bahwa pemilu secara serentak, yaitu antara pileg dan pilpres, itu ini semua pasti akan diimplikasi secara elektoral terhadap partai dalam pileg. Nah, dalam pemilu 2024 nanti kan kita tahu bahwa Presiden Jokowi telah 20 itu kita menginginkan supaya dalam 2024 ini kita telah memutuskan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Itu merupakan hasil suara 2019 dan kita kembali dalam Rapimnas dan Rapimnas tahun 2021 yang lalu. Nah, kita sesungguhnya memiliki beberapa kemenangan di dalam 2020, di mana perolehan yang menurut para kadernya di dalam konteks itu melakukan pada kadernya 60. Tentu ini menjadi modal yang sangat penting karena bagaimanapun kita kekuatan partai kita ini sudah terkonsolidasi dengan baik dan tentu dengan kita masih ada waktu untuk terus melakukan kerja partai ya. Saya kira semua kader partai ya bersatu untuk Pak Erlangga siap memenangkan pemilu 2024 nanti. Jadi setiap yang kita miliki di tahun 2020 yang ada dan juga yang terus kita lakukan. Ini tahun 2024. Oke, Bang Aceh, saya ingin mengkonfirmasi lagi karena tadi suaranya agak terputus. Artinya dari Partai Golkar sendiri sudah mantap mengusung Pak Erlangga sebagai capres? Ya, kita sudah mantap untuk Pak Erlangga sebagai calon presiden di 2024. Itu adalah keputusan musyawarah di tahun 2019 kemarin. Itu di dalam hasil rakernas dan rapimnas.
Nah tentu saya memastikan agar popularitas dan aktivitas Erlangga Hartarto itu harus semakin meningkat, dan saya kira kalau dilihat dari trennya, dilihat dari kecenderungannya dalam beberapa bulan terakhir ini kita melakukan untuk menaikkan popularitas Erlangga, menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan. Inilah yang dan mendorong motivasi kita terus bekerja dan juga punya waktu untuk memastikan dari mesin partai dan inisiatif masyarakat. Baik, Mas Yunarto, kalau Anda sendiri melihat seperti apa kira-kira optimisme ini bisa tidak sih tercapai nanti di 2024? Iya, pemilu kan berlangsung cepat ya. Kita berbicara optimisme dan keamanan ya, apakah di pileg atau di pilpres. Terus terang PR-nya yang lebih kecil ketika berbicara mengenai optimisme di level pemilu legislatif. Mengapa? Ya kita tahu, karena ini kan jenis dari partai yang besar dalam kondisi siapapun ketua umumnya. Karena dia tidak seperti sebagian partai lain yang lebih menyerupai fans partis istilahnya, berorientasi hanya pada satu tokoh dan bergantung hanya pada ketua umumnya, yang menyebabkan Golkar dalam situasi apapun, bahkan dari tahun 99 kita tahu semua mencaci maki Golkar sebagai bagian dari Orde Baru, tapi kemudian tetap menjadi pemenang kedua. Bahkan di tahun 2004 langsung menjadi pemenang pertama kembali. Dan kenapa? Karena partai ini memang sudah dibangun selama puluhan tahun menjadi bagian dari sebuah rezim yang berkuasa. Jadi kalau dalam konteks mengenai Golkar akan bisa masuk lagi minimal 3 besar atau tidak untuk pemilu legislatif, saya meyakini optimisme itu tidak terlalu sulit dicapai. Pesaingnya kan bisa dikatakan ada Gerindra yang memiliki tokoh yang bisa dikatakan masih akan membuka di pilpres kemungkinan. Kita efek ekor jas itu lebih muncul. Yang kedua PKB, kalau kita lihat bagaimana keterikatan warga NU dengan PKB itu juga seringkali dalam survei menyaingi atau menyalip cinta Golkar di beberapa lembaga survei. Nah yang jadi PR terutama adalah ketika target Golkar memang besar untuk memenangkan pilpres. Kita tahu juga dalam sejarah Golkar ketika mengusung kadernya menjadi capres itu menang. Pada tahun 2004 dan 2014 Pak JK saat itu bukan dalam kapasitas disokong oleh Golkar. Nah ini memang menjadi PR, ditambah lagi memang Mas Erlangga ini punya personal branding yang lebih dilihat memang sebagai seorang teknokrat ya, kalau kita coba lihat dari hasil survei dan tingkat pengenalan beliau sebagai capres apalagi memang belum terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan memang elektabilitasnya juga belum terlalu tinggi, dan saya pikir itu juga yang menjelaskan kenapa Golkar demikian semangat karena memasang berbagai atribut yang memasang wajah dari Pak Erlangga, karena mungkin juga ada sebuah kesadaran tingkat pengenalannya saja begitu. Walaupun waktu dari pelaksanaan pilpres kita tahu masih sekitar 2 tahun. Oke, Mas, sebelum break, apakah tapi bagaimana Anda melihatkan dari Pak Erlangga sendiri di tahun 2024? Ya itu tadi, Mas Erlangga ini kalau kita lihat teoritis ya, bahkan masih harus berjibaku dengan tahapan awal dari seorang ketika memiliki ambisi untuk jadi seorang calon presiden atau calon wakil. Itu tingkat pengenalan. Anda tidak kenal maka tidak mungkin suka, Anda tidak suka maka tidak mungkin Anda memilih. Tingkat pengenalan Mas Erlangga di survei kan sekitar di angka 30%. Saya tidak tahu ya kalau dari list terbaru di bulan Oktober, sudah sekitar bulan Agustus. Dan itu masih jauh dari angka masyarakat yang biasanya kita menyebutkan harus minimal ada di angka 60%. Jadi kemudian namanya yang untuk maju bertarung. Nah, tinggal bisa bagaimana waktu dalam 2 tahun setengah tadi. Dan kalau hanya sekedar melihat kondisi yang ada dengan kemudian asumsi seteris itu tidak ada perubahan berarti peluangnya berat memang masyarakat. Nah,
waktu 2 tahun ini akan menjadi PR yang besar buat Erlangga dan Golkar, tapi jangan dilupakan satu lagi yang paling penting adalah siapapun yang dipilih oleh Partai Golkar itu tidak serta-merta hanya harus memperkuat kekuatan personal branding saja, karena capres Golkar itu harga paling mahalnya adalah Golkarnya sendiri. Dan ketika Golkar dalam survei nanti juga katakanlah bisa menyalip di peringkat kedua atau bahkan katakanlah ambisi bisa menyalip di peringkat pertama, itu juga secara otomatis akan menaikkan bargaining dari ketua umumnya, entah menjadi capres ataupun cawapres di mata publik. Baik, Mas Yunarto, kita harus break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time akan segera kembali. Pemirsa, dialog Prime Time kita lanjutkan. Kita masih terhubung dengan Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Bang Aceh, Mas Yunarto, kita lanjutkan. Saya ingin ke Bang Aceh terlebih dahulu. Bang Aceh, kalau kata Mas Yunarto tadi soal tingkat pengenalan atau elektabilitas dari Pak Erlangga sebetulnya masih rendah ya, Bang ya. Jadi gimana nih strategi dari Golkar untuk meningkatkan itu? Ya, kita sekarang ini sedang terus bekerja ya, memastikan agar popularitas dan elektabilitas Pak Erlangga semakin hari semakin naik ya. Dan itu dilakukan dengan cara bagaimana kita terus melakukan branding, penggalangan opini, dan berbagai kerja-kerja sosialisasi kepada masyarakat gitu ya. Selain bahwa memang Pak Erlangga sendiri secara figur memang saya kira memiliki daya jual yang menurut kami sangat-sangat layak untuk menduduki kursi presiden ya, karena kita tahu bahwa beliau sebagai ketua komite penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, dan kita tahu bahwa di dalam proses kepemimpinan beliau di dalam penanganan COVID dan pemulihan ekonomi ini telah menunjukkan kepemimpinannya yang teknokratis gitu ya. Dan kita bisa rasakan bahwa saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pemulihan ekonomi yang cukup cepat gitu dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Tentu hal tersebut semakin menunjukkan bahwa memang Pak Erlangga memiliki kompetensi dan kemampuan untuk memimpin Indonesia di 2024 nanti gitu. Nah, tentu prestasi-prestasi yang telah ditorehkan tersebut itu kan perlu diamplifikasi dan perlu diklarifikasi. Kami sebagai bagian dari kader Partai Golkar untuk punya kewajiban ya, dan itu adalah keputusan organisasi agar beliau semakin tinggi tingkat popularitas dan elektabilitasnya. Nah, tadi saya mengakui bahwa memang elektabilitas beliau masih perlu untuk ditingkatkan. Namun yang harus diketahui, sebagaimana juga Mas Yunarto, dalam teorinya Mas Yunarto itu kan tingkat popularitas yang tinggi juga harus diimbangi dengan efektivitas kesukaannya. Ya, Pak Erlangga memang dari hasil survei yang dilakukan oleh kami juga popularitasnya semakin hari semakin naik, dan efektivitas dari kesukaan atau likability dari Pak Erlangga juga efektif gitu. Karena banyak saya kira ya dari figur-figur yang ada popularitasnya sudah sangat tinggi tetapi elektabilitasnya rendah. Nah, Pak Erlangga justru sebaliknya gitu ya. Ketika publik mengetahui tentang Pak Erlangga ya, dan mendalami tentang figur beliau dengan berbagai macam pengalaman dan background-nya, itu menunjukkan satu respon positif dari publik terhadap figur Pak Erlangga ini. Nah, kami yakin ya, dan tadi saya sampaikan bahwa di samping karena kita punya modal kekuatan partai politik, yaitu Partai Golkar yang merupakan partai yang insya Allah sampai sejauh ini diakui sebagai partai yang mengakar dan berpengalaman. Tentu inilah yang mendorong kami untuk tetap optimis bahwa Pak Erlangga dan Partai Golkar akan dapat meraih kemenangan di dalam
pemilu di 2024 nanti. Gitu. Oke, Mas Yunarto silakan menanggapi. Iya, tadi paling tidak ada pengakuan ya bahwa memang tingkat pengenalan Mas Erlangga ini kan masih kecil ya, dan memang itu kabar buruk sekaligus kabar baik. Kabar buruknya adalah itu modal utama ketika orang ingin berkiprah. Kabar baiknya adalah ruang geraknya masih lebih besar dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang tingkat pengenalannya jauh di atas, misalnya sudah di atas 60%, tapi tingkat elektabilitasnya masih berimbang dengan Pak Erlangga. Ada beberapa nama di situ seperti Mbak Puan Maharani sebagai salah satu contoh. Nah, tetapi ini yang juga menurut saya perlu jadi catatan ya, kan ada catatan kritis di situ. Mas Erlangga ini kan bukan sosok baru. Nama ayahnya juga nama besar, seorang menteri di masa lalu, dan Mas Erlangga ini kan sudah lama menjadi seorang politisi di Partai Golkar, lalu kemudian sudah menjadi menteri juga, menjadi catatan kritis ketika tingkat pengenalannya kenapa sangat rendah. Artinya kan kemunculannya selama ini jangan-jangan memang lebih dilihat sebagai bagian dari sosok teknokrat ya, karena ayahnya sendiri kan lebih dikenal sebagai salah satu tokoh ternal teknokrat, menteri di masa Orde Baru, dan itu baik dalam konteks sisi positif seseorang menjadi menteri. Tapi ketika dia memiliki ambisi untuk menjadi capres, ada catatan kritis yang jangan-jangan harus dilihat. Apakah kemunculannya selama ini sudah memberi warna politik? Apakah wajah sebagai politisi ketua umum Golkar sudah disadari oleh masyarakat misalnya, sehingga kemudian itu juga bisa memboost tingkat pengenalnya dengan cepat di sisa waktu yang ada. Karena harus disadari di 2024 peta persaingan pasti akan jauh lebih ketat dibandingkan dengan 2019. Semua memiliki libido yang sangat besar karena ada wilayah yang tidak bertuan, incumbent tidak bisa maju kembali untuk kemudian ikut menjadi seorang capres atau cawapres. Dan nama-nama yang ada saya pikir kan tidak mudah untuk kemudian disalib begitu saja ya. Ada Ganjar Pranowo yang terus naik, ada Sandiaga Uno dan Prabowo yang sudah punya modal maju di pemilu sebelum. Ada Ridwan Kamil, Anies Baswedan yang kita harus akui sosok kepala daerah saat ini lebih memiliki panggung dibandingkan bahkan dengan menteri-menteri sekalipun yang dalam penyampaian statementnya, terutama dalam konteks pandemi, itu terbatas pada ruang sektoral. Baik. Itu saya pikir yang perlu jadi catatan. Oke, saya ingin kembalikan ke Bang Aceh. Jadi Bang Aceh, kalau kata Mas Yunarto, ada beberapa sosok begitu yang nantinya akan menjadi pesaing begitu Pak Erlangga. Katakanlah ada Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil dan juga Bu Puan. Jadi bisa dikatakan bahwa Pak Erlangga ini benar-benar sudah siap untuk menghadapi sejumlah nama ini? Ya tentu Pak Erlangga sangat siap saya kira ya karena itu sebetulnya adalah panggilan tugas dari partai dan juga panggilan tugas negara saya kira ya, bahwa partai politik, Partai Golkar sebagai bagian dari partai politik tentu punya kewajiban untuk mendorong kader yang terbaiknya untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan gitu. Dan saya kira faktor partai politik yang memiliki persyaratan untuk dicalonkan menjadi presiden itu kan memang menurut ketentuan konstitusi harus mendapatkan dukungan partai politik. Ya. Saya kira Pak Erlangga memiliki itu di antara sekian banyak calon-calon yang sekarang ini memang menjadi pemimpin partai. Nah, soal panggung tentu sekali lagi tentu Pak Erlangga berbeda dengan figur-figur yang lain gitu ya, yang ya tidak menjadikan panggung. Pak Erlangga sendiri secara pribadi beliau selalu menyampaikan, saya fokus terhadap tugas saya sebagai ketua komite penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, dan fokusnya beliau tentu harus kita pahami karena beliau tidak dalam posisi yang selalu misalnya membranding dirinya dengan cara-cara yang ya saya kira memang berbeda dengan para politisi-politisi lainnya gitu. Beliau adalah sosok yang lebih teknokratis, lebih dingin ya, karena memang berorientasi pada penyelesaian masalah gitu loh. Nah, sifat seperti itu menurut saya yang dibutuhkan adalah orang yang mampu untuk bisa bekerja.
Oke, baik Bang Dan Aceh. kalau rujukannya adalah kepala daerah, saya kira kepala daerah tahun 2022 yang sudah berakhir, dan tahun 2023 juga ada yang sudah berakhir. Tentu sebagai pendukung Presiden Jokowi dan selama ini bekerja secara sungguh-sungguh di dalam pemerintahan Jokowi, saya kira beliau selalu mencoba untuk bekerja gitu ya. Baik, Bang Aceh, kita harus tutup dialog sore hari ini. Kita lihat nanti strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh Golkar dan juga melihat bagaimana kemudian strategi atau polanya nanti Pak Erlangga saat dicalonkan sebagai calon presiden. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Aceh Masinarto. Thank you, Mas Toto. Pemirsa Pranita akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.